Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Siak TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Keberkahan di bulan Ramadan ini adalah merupakan keberkahan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh seorang mukmin. Karena baginda Nabi SAW dan juga para sahabat yang lainnya senantiasa mengeluh-elukan, mengharap untuk kedatangan daripada bulan Ramadan. Ketika kita sudah berjumpa dengan bulan Ramadan, dipertemukan oleh Allah untuk beribadah, beramal di bulan Ramadan, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat yang kita rasakan, melainkan kita diberikan, dipanjangkan usia kita untuk bertemu, berjumpa, dan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Bicara masalah ibadah dan juga amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, saya teringat bahwa dalam segi muamalah ataupun hubungan komunikasi kita dengan sesama manusia, ternyata itu juga merupakan bagian daripada ibadah, terutama di bulan Ramadan. Salah satu ibadah ataupun muamalah yang dianjurkan, diajarkan, serta senantiasa diingatkan oleh baginda Nabi SAW adalah memuliakan tetangga. Kenapa tetangga? Mungkin bagi kita, masyarakat yang tinggal di perkotaan atau mungkin di perumahan, yang seakan-akan bahwa kehadiran, keberadaan tetangga tidak begitu diperhitungkan. Ternyata baginda Nabi SAW berpesan dalam berbagai banyak hadis tentang keutamaan memuliakan daripada tetangga. Pernah suatu ketika baginda Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan, mazala Jibril ausini biljar. Baginda Nabi menyebutkan, sampai detik ini malaikat Jibril senantiasa mengingat-ingatkan kepadaku tentang keutamaan daripada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuni. Sampai-sampai kata baginda Nabi, aku mengira kalau seandainya ketika aku meninggal nantinya, tetanggaku akan mewarisiku. Saking begitu malaikat Jibril mengingatkan tentang pentingnya peran sebagai seorang tetangga. Pernah suatu ketika juga ada sebuah kejadian, pada saat itu ada seorang sahabat yang mengadu kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasul, saya punya tetangga, tapi tetanggaku sampai detik ini senantiasa menghinaku, menyinggungku, menyakitiku. Seakan-akan tidak ada kebaikan yang pernah aku lakukan kepada tetanggaku, senantiasa hampir setiap hari. Senantiasa mencela, mencaci, dan juga menghinaku. Hampir-hampir aku tak tahan lagi tinggal hidup bertetangga dengan si fulan tadi. Apa kata baginda Nabi SAW? Kamu ambil seluruh perabotan kamu, barang-barang kamu, taruh di tengah jalan. Pada saat itu sahabat mungkin heran. Kenapa baginda Nabi SAW memerintahkanku untuk bawa seluruh pakaian, barang, dan seluruh pernak-pernik dalam rumah tanggaku diletakkan di jalan? Kalau seandainya nanti ada orang bertanya, sampaikanlah bahwa aku punya tetangga yang tidak mau berbuat baik kepadaku. Supaya apa? Supaya dia akan sadar. Lantas sahabat tadi ini pun juga melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi. Dikeluarkannya seluruh pernak-pernik daripada rumah tangganya, diletakkan di tengah jalan. Kemudian ketika ada orang yang lewat datang, kemudian dia bertanya, kenapa? Malaka hadza? Apa yang kau lakukan? Kenapa barang-barangmu diletakkan di tengah jalan? Sahabat tadi pun menjelaskan sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Dia mengatakan, saya punya tetangga, tapi tetanggaku tidak mau berbuat baik kepadaku. Saya punya tetangga, tapi tetanggaku senantiasa berbuat jahat ataupun tidak senantiasa menunjukkan etikat baik sebagai seorang muslim kepadaku. Lantas setiap orang yang lewat, dia akan mencaci dan juga akan mencela, mendoakan perkara yang tidak baik. Dan ingat bahwa doa yang mustajab tentu adalah doa orang yang dizolimi. Pemirsa Siak TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran bagaimana baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memuliakan daripada tetangga. Bagaimana tidak kita diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk memuliakan tetangga. Karena pada hakikatnya kehidupan kita, orang yang paling dekat yang berada dalam sekeliling kita tidak mungkin saudara-saudara kita. Mungkin kita punya saudara hebat
yang kuat, yang bisa mengejar orang ataupun menghajar orang, tapi mungkin tinggalnya jauh di tempat kita. Ketika kita terjadi musibah, kemalingankah itu, atau mungkin kebakarankah itu, orang yang paling pertama kali akan membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan kita tentu adalah tetangga kita. Maka jangan heran ketika baginda Nabi SAW menganjurkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Dalam sebuah hadis, bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berbagi dan juga memberi kepada tetangga. Baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, "Idza tabakhta marokotan." Kalau seandainya pada saat kita memasak sebuah masakan, yang masakan tersebut mungkin bisa tercium aromanya ke tetangga kita atau orang sekeliling daripada kita. Apakah masak rendang, apakah masak gulai, atau masak pengat misalkan. Kebetulan pengat ini pengat durian pula. Baunya saja yang mungkin tercium oleh orang lain. Durian cuma sebiji, dimasak dengan kacang hijau mungkin, tetapi tercium aroma daripada pengat durian tersebut ke tetangga kita. Kata baginda Nabi, "Fa'akthir ma'ah." Kalau engkau masak gulai, masak pengat, apapun masakan yang engkau masak, kemudian baunya sampai merebak ke tetangga kamu, kata baginda Nabi, "Fa'akthir ma'ah." Banyakkanlah kuahnya. Meskipun mungkin biji durian itu hanya 1-2, tetapi banyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, dan berbagilah, berikanlah kepada tetanggamu. Untuk apa? Untuk memberikan pahala. Dan ketika makanan yang kita beri kepada tetangga kita dalam keadaan berpuasa, tentu selain kita mendapatkan pahala berbagi, kita juga mendapatkan pahala memberikan buka puasa kepada tetangga kita. Selain kita memuliakan tetangga, kita juga memberikan pahala daripada puasa. Itulah pentingnya daripada memuliakan tetangga di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bermohon kepada Allah, diberikan tetangga yang baik, dan juga menjadi tetangga yang baik untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.